Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nana Esa dalam pembelajaran jurnalistik. Pada episode kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai organisasi profesi wartawan atau organisasi profesi para jurnalis ya yang bekerja di media massa baik cetak maupun elektronik ya, termasuk juga media online. Nah, teman-teman, organisasi profesi ini saya kira bagi kita atau kalian yang akan kelak menjadi jurnalis saya kira penting ya. Dan organisasi ini ya didirikan oleh kalangan wartawan itu sendiri ya, yang memiliki aspirasi sama dan memiliki tujuan yang sama ya. Dan tentu saja karena namanya profesi, saya kira organisasi profesi ini juga tidak jauh berbeda dengan organisasi profesi lainnya ya, seperti guru, kemudian dosen, kemudian hakim, ya, advokat, lalu ada dokter juga ya. Nah, mereka juga masing-masing punya organisasi profesi, itu sesuai dengan tujuan dan fungsi dan tujuan masing-masing juga ya. Nah, teman-teman, di organisasi profesi wartawan ini saya mencoba untuk merefleksikan dulu ya mengenai keberadaan organisasi ini. Nah, dulu semasa Orde Baru ya, organisasi profesi wartawan itu hanya ada satu ya. Namanya PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Itu di masa Orde Baru ya. Tapi setelah Orde Reformasi atau setelah reformasi ya tahun 98, kemudian euforia untuk mendirikan organisasi profesi itu begitu besar ya di kalangan para wartawan. Mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi alasan utama teman-teman wartawan pada masa itu begitu bereuforia untuk mendirikan organisasi ya, profesi. Dan sama euforianya, jadi pasca Orde Baru itu banyak juga media massa cetak bermunculan. Sebagian memang masih bertahan, tapi sebagian gulung tikar. Nah, jadi pada masa Orde Baru itu memang hanya satu-satunya organisasi profesi, ya, baru ada satu, cuma satu-satunya ya pada masa itu. Dan kemudian setelah reformasi itu banyak bermunculan organisasi profesi lain yang sama ya. Nah, saya mencatat ya, atau dalam catatan saya ada sebanyak 26 organisasi profesi wartawan ya, dengan nama yang bermacam-macam, yang beragam. Karena namanya wartawan itu kan tidak dalam pengertian bahwa mereka itu cuma bisa menulis, ya, menulis berita, tapi juga yang suka memotret ya, mengambil gambar, baik foto maupun video, itu juga bisa kita kategorikan sebagai seorang jurnalis ya. Nah, oleh karena itu dari segi nama itu juga menjadi berbeda ya, bermacam-macam ya. Tapi ya saya kira tujuan organisasi itu baik ya, pada umumnya baik ya. Nah, dari 26 organisasi profesi wartawan tadi, saya mengamati sampai sekarang ini, dari 26 itu hanya 3 organisasi saja yang ya dalam pengamatan saya yang masih memiliki banyak aktivitas ya, atau yang menonjol. Jumlahnya ada 3. Organisasi itu pertama adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ini organisasi tertua sebetulnya ya. Lalu kedua ada AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen, yang lahir pasca reformasi ya. Nah, saya kira AJI ini sejarahnya memang saya kira kalau misalnya teman-teman tahu ya memang mereka ini kelompok atau kalangan yang sangat idealis sekali ya, anti kemapanan, kira-kira begitulah ya, atau berkeinginan agar bagaimana pers itu bisa lebih kuat ya pengaruhnya dalam terutama dalam kontrol sosial ya. Jadi
teman-teman di AJI ini adalah teman-teman sebetulnya teman-teman yang memang memiliki idealisme tinggi ya. Kemudian yang ketiga ada namanya IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. IJTI ini memang spesifik karena mereka adalah para jurnalis yang hanya bekerja di televisi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita memahami ya, keberadaan organisasi ini memang sangat penting ya bagi kalangan wartawan. Dan semangat mendirikan organisasi ini juga saya kira didasari oleh tujuan mulia ya, cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana agar para wartawan ini mendapatkan dalam tanda petik misalnya perlindungan ya, terhadap profesi, kemudian juga termasuk mungkin kesejahteraan gitu. Tapi yang penting, lebih penting dari itu adalah peran dan fungsi organisasi ini ya, tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan ya, pembinaan bagi para wartawan ya, bagaimana dia menjalankan profesinya dengan baik dan penuh dengan integritas ya. Nah, jadi munculnya organisasi ini saya kira dilatar belakangi oleh harapan dan keinginan yang sama ya, untuk bagaimana bisa memberikan pembinaan ya secara intensif kepada para wartawan, bukan hanya dalam hal atau dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan pelatihan ya, untuk bagaimana bisa menulis dengan baik ya, tapi juga kemudian memberikan semacam pedoman, arah pedoman profesi. Nah, arah pedoman profesi ini kemudian ya dicoba untuk dirumuskan ya, dalam bentuk kode etik yang kemudian lahir kita kenal sebagai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia. Nah, teman-teman, kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia ini barangkali nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya, karena khawatir video ini terlalu panjang juga. Tapi yang ingin saya sampaikan ya kepada kalian bahwa organisasi profesi ini fungsi dan kedudukannya menjadi penting ya bagi kita para jurnalis ya, agar ya kita mendapatkan semacam tempat untuk bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi. Dan peran lain atau tugas lain dari organisasi ini adalah dalam rangka untuk mengadvokasi ya, atau memberikan advokasi bagi para wartawan yang berkaitan atau yang menghadapi persoalan-persoalan baik itu masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah hukum ya. Nah, jadi ada peran advokasi juga ya di organisasi ini. Nah, teman-teman, dalam hal pembinaan kepada para anggotanya, organisasinya begitu intensif ya. Kalau saya mencoba untuk mengamati ya, sejauh yang saya ketahui di masa Orde Baru, di mana hanya ada satu-satunya organisasi kewartawanan yaitu PWI ya. Nah, PWI ini pengaruhnya cukup luas dan besar sekali pada masa itu ya. Dan ya dari sisi pembinaan, PWI ini begitu agresif ya, begitu intensif. Bagaimana? Karena menyangkut masalah profesi yang terkait dengan masalah etika juga, sehingga organisasi PWI ini ya mencoba untuk melakukan pembinaan secara intensif. Dan pada masanya pula, organisasi profesi wartawan ini agak ketat untuk melakukan pembinaan pada para anggotanya. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya dunia jurnalistik atau yang namanya jurnalis itu kan sesuatu yang saya kira tanggung jawab sosialnya itu kan besar ya, tanggung jawab moralnya itu kan besar ya. Apalagi misalnya bagi teman-teman yang memang memiliki idealisme tinggi ya, tanggung jawab itu kan ya, tanggung jawab seorang jurnalis itu ada tanggung jawab kepada kebenaran gitu kan. Ya, tanggung jawab kepada publik. Nah, oleh karena itu PWI pada masa itu mencoba untuk semacam
ya tadi melakukan pembinaan. Caranya adalah ya diantaranya ya bahwa ada ketentuan setiap wartawan yang ketika menjalankan profesinya tanpa dibekali misalnya dengan kartu PES, itu tidak boleh melakukan profesi atau tugas sebagai seorang jurnalis. Jadi boleh dikatakan bahwa PWI pada masa itu adalah sebagai lembaga yang juga memberikan lisensi kepada para jurnalis, apakah seorang itu layak atau tidak layak menjadi jurnalis. Nah, lisensi itu diantaranya ditandai dengan diterbitkannya kartu PES. Warnanya biru ya, warnanya biru. Saya termasuk atau pernah ya menjadi anggota PWI DKI Jakarta ya di tahun 90-an. Dan ya saya juga punya kartu biru ya. Cuma sekarang kan udah expire ya. Nah, jadi hanya wartawan yang memiliki kartu biru itulah ya yang boleh melakukan tugas-tugas peliputan. Sampai-sampai PWI ini mengeluarkan semacam imbauan ya, atau surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kantor-kantor kelurahan di Indonesia ini. Dan di kantor kelurahan itu ya ada sejumlah poin gitu kan. Kadang-kadang ada yang ditempel di mejanya gitu kan, di meja lurah gitu kan. Nah, pokoknya ada beberapa poin ya. Yang saya tahu itu poinnya diantaranya adalah tidak boleh menerima wartawan ya selain anggota PWI dan yang memiliki kartu biru atau kartu PES tadi ya. Jadi betapa ketatnya ya pekerjaan profesi wartawan pada masa itu. Nah, tentu saja zaman berubah, reformasi bergulir, organisasi kewartawanan sekarang banyak, namanya juga macam-macam. Nah, sehingga profesi jurnalis ini ya tidak lagi menjadi atau organisasi profesi ini tidak lagi domain punya PWI gitu kan, tapi juga ya domain tapi juga ya, tapi juga ya banyak organisasi lain, profesi lainnya. Jadi bukan hanya PWI ya, tapi juga pembinaan itu dilakukan oleh banyak organisasi profesi lainnya ya. Seperti AJI tadi, IJTI ya, dan macam-macam nama lainnya. Nah, yang ingin saya katakan juga terhadap organisasi profesi ini ya kita juga mungkin bagi kalangan wartawan bisa jadi akan bingung mana sih sebetulnya organisasi yang harus diikuti ya dari sekian banyak organisasi profesi tadi. Ya saya kira tidak ada sekarang kan karena sudah bebas ya, silakan saja teman-teman yang mau mengikuti organisasi profesi apakah di PWI atau di AJI itu bebas-bebas saja sebetulnya gitu. Nah, cuma ya saya juga belum tahu apakah misalnya sekarang ini ada semacam aturan yang menyatakan bahwa hanya anggota PWI atau anggota profesi itu saja yang boleh melakukan peliputan di lapangannya. Karena nyatanya sekarang ini hampir setiap orang bisa menulis, hampir setiap orang bisa bekerja pekerjaan jurnalis tersebut. Nah, ini saya kira suatu perubahan baru ya. Kalau misalnya dulu wartawan itu sangat ketat ya bekerja, tapi bagus juga ya, saya kira bagus juga. Kenapa itu dilakukan? Karena itu tadi bahwa ini kan masalah profesi ya, menyangkut masalah profesi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, maksudnya begitu ya. Sama lah seperti seorang dokter kalau tidak ada izin lisensi dari
IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dia tidak bisa praktek gitu kan, tidak bisa praktik ya. Kemudian juga hakim, ya, advokat juga, kalau tidak ada semacam surat lisensi ya dari organisasinya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan profesi tersebut. Jadi emang ya prinsipnya sekali lagi organisasi profesi ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bimbingan ya dan pembinaan ya kepada para anggotanya agar ya para wartawan bisa bekerja secara profesional ya, bekerja sesuai dengan koridor hukum, tidak melanggar hukum, atau bekerja sesuai dengan tujuan fungsi dari pers itu sendiri. Baik, demikianlah teman-teman sekedar pengenalan tentang organisasi profesi wartawan ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka juga mengeluarkan atau memberikan peraturan ya, kepada setiap anggotanya itu dalam bentuk kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia. Nah, bagaimana isi kode etik jurnalistik tadi ya, kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya atau di episode berikutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nana Esa dalam pembelajaran jurnalistik. Pada episode kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai organisasi profesi wartawan atau organisasi profesi para jurnalis ya, yang bekerja di media massa baik cetak maupun elektronik ya, termasuk juga media online. Nah, teman-teman, organisasi profesi ini saya kira bagi kita atau kalian yang akan kelak menjadi jurnalis, saya kira penting ya. Dan organisasi ini ya didirikan oleh kalangan wartawan itu sendiri ya, yang memiliki aspirasi sama dan memiliki tujuan yang sama ya. Dan tentu saja karena namanya profesi, saya kira organisasi profesi ini juga tidak jauh berbeda dengan organisasi profesi lainnya ya, seperti guru, kemudian dosen, kemudian hakim, ya, advokat, lalu ada dokter juga ya. Nah, mereka juga masing-masing punya organisasi profesi, itu sesuai dengan tujuan dan fungsi dan tujuan masing-masing juga ya. Nah, teman-teman, di organisasi profesi wartawan ini saya mencoba untuk merefleksikan dulu ya mengenai keberadaan organisasi ini. Nah, dulu semasa Orde Baru ya, organisasi profesi wartawan itu hanya ada satu ya. Namanya PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Itu di masa Orde Baru ya. Tapi setelah Orde Reformasi atau setelah reformasi ya, tahun 98, kemudian euforia untuk mendirikan organisasi profesi itu begitu besar ya di kalangan para wartawan. Mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi alasan utama teman-teman wartawan pada masa itu begitu bereuforia untuk mendirikan organisasi ya, profesi. Dan sama euforianya, jadi pasca Orde Baru itu banyak juga media massa cetak bermunculan. Sebagian memang masih bertahan, tapi sebagian gulung tikar. Nah, jadi pada masa Orde Baru itu memang hanya satu-satunya organisasi profesi, ya, baru ada satu, memang ada satu, cuma satu-satunya ya pada masa itu. Dan kemudian setelah reformasi itu banyak bermunculan organisasi profesi lain yang sama ya. Nah, saya mencatat ya, atau dalam catatan saya ada sebanyak 26 organisasi profesi wartawan ya, dengan nama yang bermacam-macam, yang beragam. Karena namanya wartawan itu kan tidak dalam pengertian bahwa mereka itu cuma bisa menulis berita, tapi juga yang suka memotret ya, mengambil gambar, baik foto maupun video, itu juga bisa kita kategorikan sebagai seorang jurnalis ya. Nah oleh karena itu
dari segi nama itu juga menjadi berbeda, ya, bermacam-macam. Tapi ya saya kira tujuan organisasi itu baik ya, pada umumnya baik ya. Nah, dari 26 organisasi profesi wartawan tadi, saya mengamati sampai sekarang ini, dari 26 itu hanya 3 organisasi saja yang ya dalam pengamatan saya yang masih memiliki banyak aktivitas ya, atau yang menonjol. Jumlahnya ada 3 organisasi itu. Pertama adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ini organisasi tertua sebetulnya ya. Lalu kedua ada AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen, yang lahir pasca reformasi. Nah, saya kira AJI ini sejarahnya memang saya kira kalau misalnya teman-teman tahu ya memang mereka ini kelompok atau kalangan yang sangat idealis sekali ya, anti kemapanan, kira-kira begitulah ya, atau berkeinginan agar bagaimana pers itu bisa lebih kuat ya pengaruhnya dalam terutama dalam kontrol sosial ya. Jadi teman-teman di AJI ini adalah teman-teman, sebetulnya teman-teman yang memang memiliki idealisme tinggi ya. Kemudian yang ketiga ada namanya IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. IJTI ini memang spesifik karena mereka adalah para jurnalis yang hanya bekerja di televisi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita memahami ya keberadaan organisasi ini memang sangat penting ya bagi kalangan wartawan, dan semangat mendirikan organisasi ini juga saya kira didasari oleh tujuan mulia ya, cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana agar para wartawan ini mendapatkan dalam tanda petik misalnya perlindungan ya, terhadap profesi, kemudian juga termasuk mungkin kesejahteraan gitu. Tapi yang penting, lebih penting dari itu adalah peran dan fungsi organisasi ini ya, tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan ya, pembinaan bagi para wartawan ya, bagaimana dia menjalankan profesinya dengan baik dan penuh dengan integritas ya. Nah, jadi munculnya organisasi ini saya kira dilatar belakangi oleh harapan dan keinginan yang sama ya, untuk bagaimana bisa memberikan pembinaan ya secara intensif kepada para wartawan, bukan hanya dalam hal atau dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan pelatihan ya, untuk bagaimana bisa menulis dengan baik ya, tapi juga kemudian memberikan semacam pedoman, arah pedoman profesi. Nah, arah pedoman profesi ini kemudian ya dicoba untuk dirumuskan ya, dalam bentuk kode etik yang kemudian lahir kita kenal sebagai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia. Nah, teman-teman, kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia ini barangkali nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya, karena khawatir video ini terlalu panjang juga. Tapi yang ingin saya sampaikan ya kepada kalian bahwa organisasi profesi ini fungsi dan kedudukannya menjadi penting ya bagi kita para jurnalis ya, agar ya kita mendapatkan semacam tempat untuk bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi. Dan peran lain atau tugas lain dari organisasi ini adalah dalam rangka untuk mengadvokasi ya, atau memberikan advokasi bagi para wartawan yang berkaitan atau yang menghadapi persoalan-persoalan, baik itu masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah hukum ya. Nah, jadi ada peran advokasi juga ya di organisasi ini. Nah, teman-teman, dalam hal pembinaan kepada para anggotanya, organisasinya begitu intensif ya. Kalau saya mencoba untuk mengamati ya, sejauh yang saya ketahui di masa Orde Baru
di mana hanya ada satu-satunya organisasi kewartawanan yaitu PWI ya. Nah, PWI ini pengaruhnya cukup luas dan besar sekali pada masa itu ya. Dan ya dari sisi pembinaan, PWI ini begitu agresif ya, begitu intensif. Bagaimana? Karena menyangkut masalah profesi yang terkait dengan masalah etika juga, sehingga organisasi PWI ini ya mencoba untuk melakukan pembinaan secara intensif. Dan pada masanya pula, organisasi profesi wartawan ini agak ketat ya, agak ketat untuk melakukan pembinaan pada para anggotanya. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya dunia jurnalistik atau yang namanya jurnalis itu kan sesuatu yang saya kira tanggung jawab sosialnya itu kan besar ya, tanggung jawab moralnya itu kan besar ya. Apalagi misalnya bagi teman-teman yang memang memiliki idealisme tinggi ya, tanggung jawab itu kan ya, tanggung jawab seorang jurnalis itu ada tanggung jawab kepada kebenaran gitu kan. Ya, tanggung jawab kepada publik. Nah, oleh karena itu PWI pada masa itu mencoba untuk semacam ya tadi melakukan pembinaan. Caranya adalah ya diantaranya ya bahwa ada ketentuan setiap wartawan yang ketika menjalankan profesinya tanpa dibekali misalnya dengan kartu pes, itu tidak boleh melakukan profesi atau tugas sebagai seorang jurnalis. Jadi boleh dikatakan bahwa PWI pada masa itu adalah sebagai lembaga yang juga memberikan lisensi kepada para jurnalis, apakah seorang itu layak atau tidak layak menjadi jurnalis. Nah, lisensi itu diantaranya ditandai dengan diterbitkannya kartu pers. Warnanya biru ya, warnanya biru. Saya termasuk atau pernah ya menjadi anggota PWI DKI Jakarta ya di tahun 90-an. Dan ya saya juga punya kartu biru ya. Cuma sekarang kan udah expire ya. Nah, jadi hanya wartawan yang memiliki kartu biru itulah ya yang boleh melakukan tugas-tugas peliputan. Sampai-sampai PWI ini mengeluarkan semacam imbauan ya, atau surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kantor-kantor kelurahan di Indonesia ini. Dan di kantor kelurahan itu ya ada sejumlah poin gitu kan. Kadang-kadang ada yang ditempel di mejanya gitu kan, di meja lurah gitu kan. Nah, pokoknya ada beberapa poin ya. Yang saya tahu itu poinnya diantaranya adalah tidak boleh menerima wartawan ya selain anggota PWI dan yang memiliki kartu biru atau kartu pes tadi ya. Jadi betapa ketatnya ya pekerjaan profesi wartawan pada masa itu. Nah, tentu saja zaman berubah, reformasi bergulir, organisasi kewartawanan sekarang banyak, namanya juga macam-macam. Nah, sehingga profesi jurnalis ini ya tidak lagi menjadi atau organisasi profesi ini tidak lagi domain punya PWI gitu kan, tapi juga ya domain tapi juga ya banyak organisasi lain, profesi lainnya. Jadi bukan hanya PWI ya, tapi juga pembinaan itu dilakukan oleh banyak organisasi profesi lainnya ya. Seperti AJI tadi, IJTI ya, dan macam-macam nama lainnya. Nah, yang ingin saya katakan juga terhadap organisasi profesi ini ya kita juga mungkin bagi kalangan wartawan bisa jadi akan bingung
mana sih sebetulnya organisasi yang harus diikuti ya, dari sekian banyak organisasi profesi tadi. Ya saya kira tidak ada apa namanya, sekarang kan karena sudah bebas ya, silakan saja teman-teman yang mau mengikuti organisasi profesi apakah di PWI atau di AJI, yaitu bebas-bebas saja sebetulnya gitu ya. Nah cuma ya saya juga belum tahu apakah misalnya sekarang ini ada semacam aturan yang menyatakan bahwa hanya anggota PWI atau anggota profesi itu saja yang boleh melakukan peliputan di lapangannya. Karena nyatanya sekarang ini hampir setiap orang bisa menulis, hampir setiap orang bisa bekerja pekerjaan jurnalis tersebut. Nah ini saya kira suatu perubahan baru ya. Kalau misalnya dulu wartawan itu sangat ketat ya bekerja, tapi bagus juga ya, saya kira bagus juga. Kenapa itu dilakukan? Karena itu tadi bahwa ini kan masalah profesi ya, menyangkut masalah profesi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, maksudnya begitu ya. Sama lah seperti seorang dokter kalau tidak ada izin lisensi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dia tidak bisa praktek gitu kan, tidak bisa praktik ya. Kemudian juga hakim ya, advokat juga kalau tidak ada semacam surat lisensi ya dari organisasinya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan profesi tersebut. Jadi emang ya prinsipnya sekali lagi organisasi profesi ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bimbingan ya dan pembinaan ya kepada para anggotanya agar ya para wartawan bisa bekerja secara profesional ya, bekerja sesuai dengan koridor hukum, tidak melanggar hukum, atau bekerja sesuai dengan tujuan fungsi dari pers itu sendiri. Baik, demikianlah teman-teman sekedar pengenalan tentang organisasi profesi wartawan ini. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka juga mengeluarkan atau memberikan peraturan ya, kepada setiap anggotanya itu dalam bentuk kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia. Nah, bagaimana isi kode etik jurnalistik tadi ya, kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya atau di episode berikutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nana Esa dalam pembelajaran jurnalistik. Pada episode kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai organisasi profesi wartawan atau organisasi profesi para jurnalis ya, yang bekerja di media massa baik cetak maupun elektronik ya, termasuk juga media online. Nah teman-teman, organisasi profesi ini saya kira bagi kita atau kalian yang akan kelak menjadi jurnalis saya kira penting ya. Dan organisasi ini ya didirikan oleh kalangan wartawan itu sendiri ya, yang memiliki aspirasi sama dan memiliki tujuan yang sama ya. Dan tentu saja karena namanya profesi, saya kira organisasi profesi ini juga tidak jauh berbeda dengan organisasi profesi lainnya ya, seperti guru, kemudian dosen, kemudian hakim, ya, advokat, lalu ada dokter juga ya. Nah mereka juga masing-masing punya organisasi profesi ya, tentu sesuai dengan tujuan dan fungsi dan tujuan masing-masing juga ya. Nah teman-teman, di organisasi profesi wartawan ini saya mencoba untuk merefleksikan dulu ya mengenai keberadaan organisasi ini. Nah dulu semasa Orde Baru ya, organisasi profesi wartawan itu hanya ada satu ya, namanya PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia, yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Itu di masa Orde Baru ya. Tapi setelah Orde Reformasi atau setelah reformasi ya tahun 98, kemudian euforia untuk mendirikan
organisasi profesi itu begitu besar ya di kalangan para wartawan. Mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi alasan utama teman-teman wartawan pada masa itu begitu bereuforiya untuk mendirikan organisasi ya, profesi. Dan sama euforianya, jadi pasca Orde Baru itu banyak juga media massa cetak bermunculan. Sebagian memang masih bertahan, tapi sebagian gulung tikar. Nah, jadi pada masa Orde Baru itu memang hanya satu-satunya organisasi profesi, ya, baru ada satu, bukan baru ada satu, memang ada satu, cuma satu-satunya ya pada masa itu. Dan kemudian setelah reformasi itu banyak bermunculan organisasi profesi lain yang sama ya. Nah, saya mencatat ya, atau dalam catatan saya ada sebanyak 26 organisasi profesi wartawan ya, dengan nama yang bermacam-macam, yang beragam. Karena namanya wartawan itu kan tidak dalam pengertian bahwa mereka itu cuma bisa menulis ya, menulis berita, tapi juga yang suka memotret ya, mengambil gambar baik foto maupun video, itu juga bisa kita kategorikan sebagai seorang jurnalis ya. Nah oleh karena itu dari segi nama itu juga menjadi berbeda ya, bermacam-macam ya. Tapi ya saya kira tujuan organisasi itu baik ya, pada umumnya baik ya. Nah, dari 26 organisasi profesi wartawan tadi, saya mengamati sampai sekarang ini. Dari 26 itu hanya 3 organisasi saja yang ya dalam pengamatan saya yang masih memiliki banyak aktivitas ya, atau yang menonjol. Jumlahnya ada 3. Organisasi itu pertama adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ini organisasi tertua sebetulnya ya. Lalu kedua ada AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen, yang lahir pasca reformasi ya. Nah saya kira AJI ini sejarahnya memang saya kira kalau misalnya teman-teman tahu ya memang mereka ini kelompok atau kalangan yang sangat idealis sekali ya, anti kemapanan, kira-kira begitulah ya, atau berkeinginan agar bagaimana pers itu bisa lebih kuat ya pengaruhnya dalam terutama dalam kontrol sosial ya. Jadi teman-teman di AJI ini adalah teman-teman, sebetulnya teman-teman yang memang memiliki idealisme tinggi ya. Kemudian yang ketiga ada namanya IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. IJTI ini memang spesifik karena mereka adalah para jurnalis yang hanya bekerja di televisi. Nah teman-teman, kalau misalnya kita memahami ya, keberadaan organisasi ini memang sangat penting ya bagi kalangan wartawan. Dan semangat mendirikan organisasi ini juga saya kira didasari oleh tujuan mulia ya, cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana agar para wartawan ini mendapatkan dalam tanda petik misalnya perlindungan ya, terhadap profesi, kemudian juga termasuk mungkin kesejahteraan gitu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah peran dan fungsi organisasi ini ya, tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan bagi para wartawan ya, bagaimana dia menjalankan profesinya dengan baik dan penuh dengan integritas ya. Nah jadi munculnya organisasi ini saya kira dilatar belakangi oleh harapan dan keinginan yang sama ya, untuk bagaimana bisa memberikan pembinaan ya secara intensif kepada para wartawan, bukan hanya dalam hal atau dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan pelatihan ya, untuk bagaimana bisa menulis dengan baik ya, tapi juga kemudian memberikan semacam arah pedoman profesi. Nah arah pedoman profesi ini kemudian ya dicoba untuk dirumuskan ya, dalam bentuk
kode etik yang kemudian lahir kita kenal sebagai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia. Nah teman-teman, kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia ini barangkali nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya, karena khawatir video ini terlalu panjang juga. Tapi yang ingin saya sampaikan ya kepada kalian bahwa organisasi profesi ini fungsi dan kedudukannya menjadi penting ya bagi kita para jurnalis ya, agar ya kita mendapatkan semacam tempat untuk bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi. Dan peran lain atau tugas lain dari organisasi ini adalah dalam rangka untuk mengadvokasi ya, atau memberikan advokasi bagi para wartawan yang berkaitan atau yang menghadapi persoalan-persoalan baik itu masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah hukum ya. Nah, jadi ada peran advokasi juga ya di organisasi ini. Nah, teman-teman, dalam hal pembinaan kepada para anggotanya, organisasinya begitu intensif ya. Kalau saya mencoba untuk mengamati ya, sejauh yang saya ketahui di masa Orde Baru, di mana hanya ada satu-satunya organisasi kewartawanan yaitu PWI ya. Nah, PWI ini pengaruhnya cukup luas dan besar sekali pada masa itu ya. Dan ya dari sisi pembinaan, PWI ini begitu agresif ya, begitu intensif. Bagaimana? Karena menyangkut masalah profesi yang terkait dengan masalah etika juga, sehingga organisasi PWI ini ya mencoba untuk melakukan pembinaan secara intensif. Dan pada masanya pula, organisasi profesi wartawan ini agak ketat untuk melakukan pembinaan pada para anggotanya. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya dunia jurnalistik atau yang namanya jurnalis itu kan sesuatu yang saya kira tanggung jawab sosialnya itu kan besar ya, tanggung jawab moralnya itu kan besar ya. Apalagi misalnya bagi teman-teman yang memang memiliki idealisme tinggi ya, tanggung jawab itu kan ya, tanggung jawab seorang jurnalis itu ada tanggung jawab kepada kebenaran gitu kan. Ya, tanggung jawab kepada publik. Nah, oleh karena itu PWI pada masa itu mencoba untuk semacam ya tadi melakukan pembinaan. Caranya adalah ya diantaranya ya bahwa ada ketentuan setiap wartawan yang ketika menjalankan profesinya tanpa dibekali misalnya dengan kartu PES, itu tidak boleh melakukan profesi atau tugas sebagai seorang jurnalis. Jadi boleh dikatakan bahwa PWI pada masa itu adalah sebagai lembaga yang juga memberikan lisensi kepada para jurnalis, apakah seorang itu layak atau tidak layak menjadi jurnalis. Nah, lisensi itu diantaranya ditandai dengan diterbitkannya kartu PES. Warnanya biru ya, Saya termasuk atau pernah ya menjadi anggota PWI DKI Jakarta ya di tahun 90-an. Dan ya saya juga punya kartu biru ya. Cuma sekarang kan udah expire ya. Nah, jadi hanya wartawan yang memiliki kartu biru itulah ya yang boleh melakukan tugas-tugas peliputan. Sampai-sampai PWI ini mengeluarkan semacam imbauan ya, atau surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kantor-kantor kelurahan di Indonesia ini. Dan di kantor kelurahan itu ya ada sejumlah poin gitu kan. Kadang-kadang ada yang ditempel di mejanya gitu kan, di meja lurah gitu kan. Nah,
pokoknya ada beberapa poin ya. Yang saya tahu itu poinnya diantaranya adalah tidak boleh menerima wartawan ya selain anggota PWI dan yang memiliki kartu biru atau kartu pes tadi ya. Jadi betapa ketatnya ya pekerjaan profesi wartawan pada masa itu. Nah, tentu saja zaman berubah, reformasi bergulir, organisasi kewartawanan sekarang banyak, namanya juga macam-macam. Nah, sehingga profesi jurnalis ini ya tidak lagi menjadi atau organisasi profesi ini tidak lagi domain punya PWI gitu kan, tapi juga domain tapi juga oleh tapi juga ya banyak organisasi lain, profesi lainnya. Jadi bukan hanya PWI ya, tapi juga pembinaan itu dilakukan oleh banyak organisasi profesi lainnya ya. Seperti AJI tadi, IJTI ya, dan macam-macam nama lainnya. Nah, yang ingin saya katakan juga terhadap organisasi profesi ini ya kita juga mungkin bagi kalangan wartawan bisa jadi akan bingung, mana sih sebetulnya organisasi yang harus diikuti ya dari sekian banyak organisasi profesi tadi. Ya saya kira tidak ada sekarang kan karena sudah bebas ya, silakan saja teman-teman yang mau mengikuti organisasi profesi apakah di PWI atau di AJI itu bebas-bebas saja sebetulnya gitu ya. Nah, cuma ya saya juga belum tahu apakah misalnya sekarang ini ada semacam aturan yang menyatakan bahwa hanya anggota PWI atau anggota profesi itu saja yang boleh melakukan peliputan di lapangannya. Karena nyatanya sekarang ini hampir setiap orang bisa menulis, hampir setiap orang bisa bekerja pekerjaan jurnalis tersebut. Nah, ini saya kira suatu perubahan baru ya. Jadi kalau misalnya dulu wartawan itu sangat ketat ya bekerja, tapi bagus juga ya, saya kira bagus juga. Kenapa itu dilakukan? Karena itu tadi bahwa ini kan masalah profesi ya, menyangkut masalah profesi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, maksudnya begitu ya. Sama lah seperti seorang dokter kalau tidak ada izin lisensi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dia tidak bisa praktek gitu kan, tidak bisa praktik ya. Kemudian juga hakim ya, advokat juga kalau tidak ada semacam surat lisensi ya dari organisasinya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan profesi tersebut. Jadi emang ya prinsipnya sekali lagi organisasi profesi ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bimbingan ya dan pembinaan ya kepada para anggotanya agar ya para wartawan bisa bekerja secara profesional ya, bekerja sesuai dengan koridor hukum, tidak melanggar hukum, atau bekerja sesuai dengan tujuan fungsi dari pes itu sendiri. Baik, demikianlah teman-teman sekedar pengenalan tentang organisasi profesi wartawan ini. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka juga mengeluarkan atau memberikan peraturan ya, kepada setiap anggotanya itu dalam bentuk kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia. Nah, bagaimana isi kode etik jurnalistik tadi ya, kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya atau di episode berikutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.